membicarakan hal-hal yang memang terkait dengan permasalahan pendidikan, terkait dengan solusi-solusi atau inovasi-inovasi di pendidikan ini. Tapi qadarullahnya kita baru ketemu malam ini gitu ya, ketemu malam ini. Itu pun saya katakan ke Pak Hussein, saya mungkin yang agak lumayan safe itu setelah jam 8 sebetulnya, karena hari ini ya memang mulai dari jam 6 agak panjang paralel. Selain agenda kedinasan, ada juga beberapa agenda sosial yang harus saya kerjakan di hari ini gitu. Jadi baru mulai free maghrib tadi gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa ketemu dengan ibu bapak. Kenapa saya kumpulkan semua lini ini tadi? Tidak ada yang istimewa ya. Kenapa ibu bapak? Yang paling penting adalah saya bisa bertatap muka, itu penting. Kenapa? Mewujudkan visi dinas pendidikan yang tuntas berkualitas itu memang tidak mudah. Nasihat ini adalah kita semua harus bisa, saya pastikan kita satu persepsi ketika menyatakan pendidikan tuntas dan berkualitas. Ketika kita bicara eksternal, kita bicara bagaimana kita bisa melakukan sebuah kolaborasi untuk pendidikan ini. Jadi pendidikan ini nggak bisa kita selesaikan. Urusan pendidikan ini nggak bisa kita selesaikan sendiri, nggak bisa. Ya, ini harus menjadi gerakan, dan ini harus menjadi hal yang kita lakukan secara gotong royong. Saya berterima kasih Bu Bapak ya, kalau bukan karena sama-sama satu visi, kita dalam kondisi kita memberikan potensi yang terbaik dalam berjuang memajukan pendidikan DKI Jakarta, Ibu Bapak tidak hadir di sini. Ya, selain karena memang yang kuasa mengizinkan pertemuan ini, ya dengan malam minggu kayak gini, malam ya sudah istirahat saja. Tapi inilah bukti bahwa komitmen kita, sumpah jabatan kita, bahwa kita lebih mementingkan kepentingan negara, kepentingan yang berorientasi pada pelayanan umat, pelayanan publik. Itu bisa kita lakukan. Kalau karena memang kalau memang kita bukan karena loyalitas, kita tidak bisa melakukan ini. Jadi saya berterima kasih dan saya apresiasi. Ibu Bapak, kita mungkin tidak berlama karena nanti kan diteruskan dengan saya ingin rapat dengan tim kecil dinas saya malam ini gitu ya. Jadi yang pertama, kondisi kita ini, kondisi pandemi ini gitu ya, kondisi pandemi ini bukan kondisi tunggu ya. Per 16 Maret sekolah ini ditutup gitu ya, sekolah ini ditutup, ini merupakan memprioritaskan hak sehat dan hak selamat anak lebih dulu tanpa meninggalkan hak pendidikannya. Harus dicatat ini Ibu Bapak, dalam artian catat sama berpikir kita bahwa hak sehat, hak selamat anak-anak, keselamatan anak-anak itu lebih prioritas pada kondisi pandemi ini tanpa meninggalkan hak pendidikannya. Jadi jangan dibenturkan. Ketika kita bicara bahwa kita punya hak, kita mendahulukan hak sehat dan hak selamat anak, lalu kita benturkan dengan bahwa ya berarti pendidikannya tidak penting. Ini bukan bicara penting atau tidak penting, ini pandemi. Mana yang harus kita ambil sebagai prioritas dulu? Jadi kita tidak meninggalkan hak pendidikannya. Jadi kita waktu itu, saya ajak sedikit refleksi ya, hari ini sudah masuk 7 bulan sekian hari kita melakukan proses pembelajaran seperti ini gitu ya Ibu Bapak. Jadi saya ingin kita semua satu persepsi dulu gitu ya, satu persepsi dulu. Kita punya visi besar, itu adalah tuntas berkualitas. Dalam kondisi belajar di rumah ini, apa yang kita jamin ketuntasannya dan apa yang harus kita giring. Nggak bisa menafikan ada hambatan dalam capaian belajar, ada hal yang bermasalah dengan learning loss-nya anak-anak.
apa yang harus kita cari, apa yang harus kita intervensikan. Ini ibu bapak yang memang kita harus sama-sama satu persepsi. Jadi malam ini saya mengundang ibu bapak itu dalam rangka kembali bagi para kabit, para kasudin, para kasih, mungkin itu lagi ibu yang bercanda. Ini bukan bahasa usang karena ini bukan hiasan dalam organisasi, tapi ini arah, ini panduan kita, sehingga apapun action kita hari demi hari, kita harus bisa ukur ya keteraturan langkah kita itu harus kita bisa ukur, harus punya indikatornya apa yang telah tercapai. Itu. Nah, ibu bapak, kita masuk tuh di awal. Anak-anaknya juga belum seperti sekarang. Saya kalau melihat anak-anak sekarang, saya bilang kayaknya mereka juga sudah, saya nggak katakan hopeless juga. Mereka sudah bisa nerima gitu dengan yang rasanya kita nggak bisa tebak gitu ya. Apakah dia udah mau gimana lagi? Mulai dari seneng gitu ya sampai 3 minggu. Sudah senang 3 minggu awal kita kaget-kaget karena harus mendesain pola pembelajaran. Pada saat itu saya cenderung mengatakan pembelajaran kita adalah desain. Ya iya, karena kita yang mendadak, maka terus kita bentuk tim baik dari MBMP yang memang dikomandani oleh bidang, lalu koordinasinya dengan wilayah dan lain-lain, dan tim khusus yang kita bentuk yang dikomandani oleh Pak Joko, Kasudin Wilayah 1 Jakarta Selatan pada saat itu. Bagaimana rangkaian RPP menggandeng beberapa platform ini kita lakukan gitu ya dalam rangka keterjaminan terhadap tuntas dan kualitasnya, karena kita sudah bisa prediksi. Yang tadinya kita terkaget-kaget, apakah ketika sekarang kita bicara di bulan Oktober kita masih terkaget-kaget? Kan tidak, dan itu saya apresiasi. Tidak ada lagi yang terkaget-kaget. Mulai mendesain, start kita ada di 13 Juli. Itu momentum kita memasuki tahun pelajaran baru. Tidak ada yang bisa kita contoh. Sebagai kepala dinas itu baru tumben ada pandemi. Kabit, kasudin, semuanya, guru, siswa pun sama. Tadi saya sampaikan di seminar pagi, tidak ada contoh kita di depan. Maka ketika anak sudah mulai jenuh, sampai lewat jenuh, sampai lebih dari sebuah siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, sudah lebih dari sebuah siklus. Dia bosan, dia tidak lagi bosan lagi, terus terakhirnya dia merindu sekolah.